Di balik gencarnya pariwisata Bali yang saat ini terpusat di wilayah Bali Selatan, terdapat sisi lain dari wajah Bali Selatan yang layak untuk diapresiasi. Pemandangan tersebut berasal dari kawasan mangrove di kawasan Hutan Tahura atau Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Di kawasan ini terdapat sebuah lembaga swadaya masyarakat, yakni Forum Peduli Mangrove atau FPM Bali. Forum tersebut bergerak untuk mengonservasi mangrove yang berpusat di tempat persemaian mangrove di Jalan Telaga Wajah, Desa Adat Tengkulung, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Forum yang berdiri sejak tahun 2013 ini mengelola sejumlah wilayah konservasi mangrove di Pulau Bali, di antaranya wilayah Nusa Dua, Sanur hingga Tuban. Total luas hutan mangrove di Bali hampir mencapai 2.300 hektar. Di dalamnya terdapat kawasan konservasi hutan mangrove seluas 1.373 hektar. Wilayah konservasi mangrove di Nusa Dua merupakan satu-satunya wilayah konservasi mangrove di Indonesia yang diapit oleh perkotaan dan pusat industri pariwisata. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Satgas Forum Peduli Mangrove Bali, Iwayan Lanang Sudira, bahwa hutan mangrove tersebut menjadi satu-satunya yang berada di tengah barometer industri pariwisata internasional Nusa Dua. Begini, awalnya saya terjun di penggiat mangrove ini mengawali dengan bergerak di LSM Desa. Nah, kemudian pada tahun 2011 itu kami terbentur permasalahan dana karena bergerak di LSM lingkungan khususnya di dunia mangrove itu ternyata membutuhkan dana yang sangat-sangat besar sekali dengan merawat hutan mangrove di Bali. Kita di Bali ini punya mangrove hampir 2.300 hektar. Sementara yang sudah merupakan kawasan konservasi itu adalah 1.373,5 hektar. Dari Sanur, kemudian Suung Batan Kenal, Sesetan, Tuban, kemudian di hutan mangrove Kedongan, Nusa Dua, Bualu, sampai di sini terakhir di Tanjung Benua. Jadi seluas 1.373,5 hektar. Kemudian 300 hektar berada di Buleleng Barat. Kemudian ada di Kabupaten Jemberana, kurang lebih di Tuat itu baru 400 hektar, dan satu lagi ada di Nusa Lembongan, Kabupaten Kelungkung, Nusa Penida. Itu jenisnya hanya Mukronata, Chrysopora mukronata. Nah, pada tahun 2013, mengawali 2013, akhirnya atas desakan bersama 5 kelurahan di sini, Kelurahan Tanjung Benua, Kelurahan Bualu, Kelurahan Tuban, Kedongan, akhirnya terbentuklah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernama Forum Peduli Mangrove Bali, dibantu dari dana CSR-nya Artagraha Peduli. Barulah kami bisa bergerak bagaimana untuk melestarikan hutan mangrove Bali yang sangat luar biasa ini. Bahkan dunia mengakui gitu. Artinya kenapa? Karena satu-satunya hutan mangrove ini berada di tengah-tengah perkotaan. Di tengah-tengah barometernya industri pariwisata internasional Nusa Dua. Baratnya adalah objek wisata Kuta, utaranya adalah wisata Sanur, nyambung ke Ubud. Nah, hutan mangrove di tengah kota ini antara Kabupaten Badung dan Kota Denpasar ini dia rawan terjadi pencaplokan kalau tidak kita jaga. Jadi kami saya kebetulan ketua Satgas Monitoring Forum Peduli Mangrove Bali, terus berjuang untuk melestarikan keberadaan hutan mangrove ini dengan membersihkan sampah. Kemudian kami sekarang membuat bibit
Dan bibit yang kami buat berbagai macam jenis mangrove yang ada di Bali. Walaupun sangat berat, teman-teman kami sampai terluka, kami tetap karena apa? Kami sadar bahwa untuk bisa mengembangkan hutan mangrove yang terancam punah ini memerlukan tangan manusia. Lokasinya yang strategis ini membuat kawasan tersebut rentan terhadap gerusan arus pariwisata. Kondisi itu memicu hadirnya oknum-oknum penjahat lingkungan. Mereka berusaha menjadikan tempat ini sebagai bagian dari industri pariwisata dengan dibangunnya villa dan restoran yang tentu akan mengurangi wilayah konservasi mangrove. Padahal tempat ini juga menjadi tempat dikembangkannya bibit beberapa varietas mangrove yang tak ada duanya, seperti Rhizopora mucrenata, Rhizopora apiculata, Bruguiera gymnorrhiza, Soneratia alba, dan Avicennia marina. Selain itu, tempat konservasi ini juga merupakan rumah dari Rhizopora stylosa, yang sempat menjadi fenomenal lantaran ditanam oleh pesepak bola internasional Cristiano Ronaldo pada 26 Juni 2013 silam di kawasan tempat persemaian mangrove di Tanjung Benoa. Beberapa di antara varietas mangrove ini merupakan jenis mangrove yang terancam punah dan sulit untuk dikembangkan hingga varietas yang memiliki segudang manfaat. Sebut saja mangrove jenis Rhizopora stylosa yang memiliki akar tunjang merupakan jenis mangrove yang cocok ditanam di zona tengah pantai. Akar-akar yang terbentuk dari mangrove ini merupakan rumah bagi biota laut. Beberapa mangrove jenis lainnya juga dapat diolah sebagai bahan sirup hingga penganan keripik. Bahkan ada jenis mangrove yang dapat diolah menjadi produk perawatan kecantikan hingga kosmetik. Selain terbilang cukup luas dengan lokasinya yang berada di tengah arus pariwisata dunia, hutan mangrove di Bali juga menjadi ladang ekonomis masyarakat pesisir. Buah dari mangrove yang memiliki berbagai jenis spesies ini ternyata sudah dimanfaatkan sejak lama untuk menjadi olahan pangan hingga produk kecantikan bernilai jual tinggi. Salah satu warga yang mengolah produk mangrove adalah Ninyoman Yeni Susanti, yang sekaligus membina masyarakat lain tentang pelestarian dan pengolahan buah mangrove melalui Balai Pengelolaan Hutan Mangrove. Pembinaan untuk pelestarian mangrove ini dinilai penting agar masyarakat yang turut mengolah buah mangrove tidak kehabisan bahan baku. Bahan baku berupa buah mangrove didapat di kawasan hutan mangrove yang berada di kawasan Taman Hutan Raya yang tersebar mulai dari kawasan Tanjung Benoa hingga Denpasar. Dalam mendapatkan buah mangrove ini, pengolah buah mangrove bekerja sama dengan masyarakat pesisir di sekitar kawasan mangrove yang bertugas mengumpulkan buah yang kemudian dibeli oleh para pengolah buah mangrove. Sejauh ini terdapat 3 jenis buah mangrove yang telah dimanfaatkan. Pertama, jenis mangrove Soneratia caseolaris atau pidada untuk pembuatan sirup, selai, dodol, dan permen. Kedua, mangrove jenis lindur atau Bruguiera gymnorrhiza yang digunakan untuk pembuatan penganan jenis kue kering maupun kue basah. Terakhir, mangrove jenis Silocarpus granatum untuk pembuatan lulur. Awalnya memang kita kan dulu Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah 1 ya. Saya dulu waktu itu memang sebagai fasilitator untuk kegiatan mangrove ya yang di Denpasar. Dulu wilayah kita dari Jawa sampai Papua, jadi kita membantu masyarakat wilayah pesisir untuk bagaimana mengelola mangrove secara lestari ya. Jadi pemanfaatannya bukan hanya kayunya saja, jadi mereka juga harus memanfaatkan buahnya supaya mereka tidak merambah ke kayu. Jadi saat itu kita sebagai balai waktu itu
Sekarang sudah berubah namanya, jadi tidak balai mangrove lagi. Jadi waktu itu kita berusaha memberikan semua pelatihan, kita mulai dari ekosistem mangrove, terus persemaian, pemanfaatan, kemudian ekowisata, itu semuanya kita ajarkan ke masyarakat di wilayah pesisir yang ada mangrove-nya. Jadi di sana kita melihat bahwa mereka belum memanfaatkan buah itu sebagai pendapatan ya, di samping pendapatan utama. Jadi kita berusaha bagaimana mengolah buah mangrove ini menjadi pendapatan mereka. Jadi kita sebenarnya sudah bertanya kepada masyarakat pada zaman dulu itu sudah diolah, buah mangrove ini sudah diolah, tapi mereka tidak meneruskan karena saat ini kan makanan-makanan yang instan itu sudah banyak dan mereka sudah menggunakan itu. Jadi kita mulai gimana mengolah buah mangrove ini menjadi tidak kalah dengan produk-produk di luar sana. Jadi kita sudah memanfaatkan. Dengan memanfaatkan mangrove ini, buah mangrove ini, mereka juga ikut melestarikan mangrove-nya ya. Karena apa? Mereka butuh bahan baku untuk memanfaatkan buah mangrove. Kalau mereka tidak menanam, mereka tidak akan punya bahan baku. Jadi kita melaksanakan pelatihan-pelatihan ke mereka, kemudian mereka juga berusaha memanfaatkan ini. Jadi saat ini di Bali memang tidak banyak ya kelompok yang memanfaatkan ini. Dulu kita sudah banyak melatih sebenarnya, tapi ternyata yang aktif cuma paling 2-3 kelompok, itu pun sekarang agak vakum karena kondisi pandemi corona ini. Kalau di Bali, ini cerita di Bali ya. Kalau di Bali ini kita mengambilnya di Tangerang. Kita memanfaatkan limbah-limbahnya saja sebenarnya. Terus kemudian kita ada wilayah kan dari Benoa, Tanjung Benoa sampai ke Pemogan ini kan banyak sekali macamnya. Tidak semua tempat ada buah mangrove yang akan kita olah gitu. Jadi ada beberapa lokasi yang berbeda gitu ya. Jadi kita dengan masyarakat sekitar di sana kita bekerja sama, dia mengambil, kita membeli seperti itu, karena mereka juga akhirnya juga tahu manfaatnya bahwa buah-buah itu tidak jatuh begitu saja atau tidak bisa dimanfaatkan. Jadi mereka sudah tahu bahwa ini sudah diolah, jadi masyarakat yang ingin mengolah itu bisa membeli dengan masyarakat yang di sekitar mangrove. Jadi kita bukan bekerja sama dengan instansi lain, tidak, kita hanya dengan masyarakat saja. Ada yang mencari sendiri tim kita, ada yang kita membeli dari kelompok yang masyarakat di sekitar sana, ada kita juga membeli dari kelompok yang mereka sudah mengolah 3 buah Soneracia cassiolaris, itu bisa kita bikin sirup, selai, kemudian dodol, kemudian kita bikin permen. Untuk cassiolaris. Cassiolaris itu kalau bahasa kita itu pidade, Mbak. Nah, kemudian kalau kita ambil yang lindur atau bruguera, kita bisa membuat kue kering, kemudian kue basah, apa saja bisa. Ya. Kemudian yang ketiga kita menggunakan daun jeruju, itu kita buat teh. Ya. Teh mangrove untuk jeruju. Kemudian kita ambil yang Xylocarpus atau kalau di sini bilangnya kira-kira atau apa ya namanya kalau di Bali itu Xylocarpus, itu kita buat lulur, hendode, lulur dan sebagainya. Jadi tergantung kita mengolah apanya. Kalau lokasinya itu kebanyakan kalau wilayah Mokan itu banyak yang lindur, kalau wilayah di Tuban itu banyak pidade, kalau di daerah Tanjung Benoa itu lindur sama Xylocarpus, kemudian juga Xylocarpus. Jadi lokasi-lokasi itu tertentu sih sebenarnya kalau kita mau melihat lebih detail untuk pengolahannya apa. Jadi biasanya kita memang membuat produk itu ada saat-saat tertentu, tidak seterusnya ya, karena buahnya itu tergantung dari musim juga.
di saat musim banyak baru kita simpan, kita frozen ya, itu bisa kita simpan seperti itu. Tapi kalau tidak musim kita tidak bisa buat. Jadi memang kondisinya tidak selalu ada gitu. Selain itu, secara umum mangrove merupakan tumbuhan penyerap karbon yang dapat menyerap karbon lebih banyak dari tumbuhan darat lainnya. Staf Forum Peduli Mangrove Bali bagian konservasi, Nyoman Sweet Juniarti ini menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian oleh Center of International Forestry Research, mangrove mampu menyerap karbon 5 kali lebih besar ketimbang tanaman darat lain. Per 1 hektar tanaman mangrove mampu menyerap 39 metrik ton karbon atau sebanding dengan 59 emisi sepeda motor dalam setahun. Tantangan pengembangan hutan ini selain dari gencarnya arus pariwisata, tantangan mangrove juga datang dari sulitnya perawatan mangrove itu sendiri. Setiap jenisnya memerlukan perlakuan yang berbeda dan dilakukan secara hati-hati. Untuk pertumbuhannya sendiri, Forum Peduli Mangrove Bali ini telah melakukan sejumlah inovasi, utamanya dalam penggunaan tabung bambu sebagai media persemaian sebagai bentuk dukungan terhadap imbauan pemerintah Provinsi Bali untuk mengurangi penggunaan plastik. Belum lagi tantangan yang datang dari hama pengganggu pertumbuhan mangrove, seperti semut, ulat, kepiting, hingga teritip. Salah satu jenis hewan laut krustasean yang umumnya gemar menempel pada bambu, yang menjadi penyangga bibit mangrove yang baru ditanam di pantai. Teritip ini menyerap nutrisi dari buah mangrove sehingga mangrove tersebut tidak bisa tumbuh. Kalau dari saya sendiri, kebetulan saya keluarga kehutanan semua ya, jadi orang tua saya orang kehutanan, jadi kita sudah dikenalkan hutan dari kecil. Sudah itu saya juga ngambil S1 saya kehutanan. Jadi sudah benar-benar ketanam lah di saya. Setelah itu saya usahanya pun di bagian bibit dulu. Dan sekarang saya kenapa terpanggil sekali di mangrove ini, begitu besarnya biodiversitas yang ada di mangrove. Ekosistemnya mega sekali yang ada di mangrove ini. Dari semua lini ada, hutannya, pesisir. Jadi mereka benar-benar berkolaborasi banget. Semua yang apa kita ekosistem itu mega banget ada di sini. Ini sebenarnya harta kita. Jangan sampai, kalau saya sih berprinsip selama ini kita hanya menjadi laboratorium buat ilmuwan-ilmuwan luar. Mereka ilmunya, kita dibagi tempat, jadiin tempat laboratorium mereka. Begitu dapat hasil mereka keluar. Nah sekarang kenapa tidak kita yang mengelola di sini, kita yang melakukan penelitian di sini, tempat-tempat kita sendiri di sini, dan ini biodiversitas besar, mega yang harus kita gali. Yang itu yang sebenarnya saya juga pengen menerapkan ke anak muda yang sekarang juga sudah jauh melenceng. Mereka sudah sedikit sekali perhatiannya ke bagian lingkungan, apalagi mangrove. Nah sekarang ini kita sama tim-tim ini pengen mengemas mangrove ini asik buat anak-anak muda. Kita pengennya ke depan seperti itu. Jadi tidak lagi formal sekali harus belajar seperti ini, tapi kita coba buka di sini nantinya sebagai taman edukasi gitu. Dimana anak-anak muda kita ajak ke sini, main di sini, tapi sambil belajar. Dimana nanti mereka secara hati mereka terpanggil, sama seperti saya waktu kecil. Saya tidak begitu banget tahu hutan seperti apa-apa, tapi begitu ada kesempatan penanaman di mana orang tua kita diajak, terus akhirnya saya terpanggil untuk sekolah di kehutanan. Itu lagi saya ini kan sampai S2 sekarang pun saya meneliti di mangrove. Jadi pengalaman saya pengen bawa tularkan ke anak-anak muda sekarang. Jadi mereka juga yang nggak mau bener-bener belajar secara formal gitu kan, tapi berusaha nanti kita mengemas bagaimana mangrove ini menjadi satu taman edukasi yang mereka fun main ke sini,
mereka seakan-akan bermain, tapi ada sisi edukasi yang kita sisipkan di situ, dimana rasanya ya pasti saja ada yang menempel lah di mereka, mengena di mereka. Itu jadi harapan kita. Kenapa juga saya tertarik, bagaimana pengalaman saya, semoga bisa diberikan dengan anak-anak muda yang lain. Kendala yang sering saya hadapi untuk mencari, saya ini tidak ingin seperti bibit mangrove yang dibuat oleh pemerintah. Kalau bibit mangrove yang dibuat oleh pemerintah itu yang gampang nyari buahnya, gampang memetiknya. Tapi saya ingin yang ada tantangannya, walaupun betapa beratnya, saya hadapi. Nah, contoh misalnya mencari buah mangrove jenis Rhizophora stylosa yang ditanam oleh bintang sepak bola dunia itu, Cristiano Ronaldo itu. Nah, itu harus memasuki tengah hutan. Kalau pakai sepatu boot tidak bisa, karena apa? Karena ngangkat kaki nggak bisa nanti, masuk lumpur. Nah, kemudian kalau pakai sendal, putus sendalnya. Nah, kaki jelas telanjang. Sampai di dalam kita naik lagi ke pohonnya untuk memetik itu. Itu kendala-kendala itulah kita hadapi. Nah, karena tekad saya ya, pokoknya mangrove ini tidak boleh punah. Jenis mangrove yang langka ini harus bisa kita kembangbiakkan lagi. Nah, itu tekad saya gitu. Jadi harapan saya kepada teman-teman lain, khususnya LSM lingkungan di Indonesia, marilah kita lestarikan hutan mangrove Indonesia, khususnya yang di Bali. Apalagi mangrove itu sangat penting kan itu, untuk nyerap karbon, untuk dia menghasilkan oksigen gitu. Untuk kepentingan pariwisata juga bisa, nanti dibuat jogging track, orang dapat menghirup udara mangrove sambil menikmati indahnya panorama alam laut. Demikian, ya seperti itulah yang saya hadapi. Cuman kendalanya memang biaya cukup besar. Biaya membersihkan rongsokan kapal. Padahal di dunia lingkungan ini paling banyak undang-undangnya. Satu, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, itu ada Undang-Undang 32 tahun 2009. Tapi tidak dilaksanakan dengan tegas. Padahal itu undang-undang, bukan pergub, bukan perda. Tapi ada yang membuang sampah, kenapa tidak ditangkap? Kalau di negara Singapura membuang plastik aja itu kita sudah didenda. Tapi di negara kita law enforcement-nya itu masih lemah gitu. Padahal sudah ada undang-undangnya gitu. Nah, sekarang orang menebang hutan, menebang hutan mangrove. Ada lagi undang-undang yang lebih kejam, lebih tegas. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 itu tentang pemberantasan pencegahan perusakan hutan. Itu ancamannya 15 tahun penjara, denda 5 miliar. Tapi ada oknum yang merusak hutan mangrove sampai seluas 8 hektar di Teluk Benua dekat di bekas reklamasi Pelindo itu. Sampai saat ini belum ada yang menjadi tersangka. Terus hasil investigasinya apa menyebabkan mangrove mati tidak jelas. Sementara rakyat kecil yang menebang ranting mangrove saja di Probolinggo dihukum dia 2 tahun penjara. Nah, seperti itu. Jadi harapan saya belum ada lagi undang-undang nomor berapa lagi itu? Ada lagi undang-undang 27 begitu tentang tata ruang wilayah. Nah, lalu sekarang banyak sekali terjadi pelanggaran. Nah, kita sebagai Satgas monitoring di Forum Budi Mangrove Bali ini hanya sebatas melakukan monitoring. Setelah ada temuan dugaan pelanggaran, kita laporkan ke Polda Bali. Sampai saat ini saya sangat berterima kasih kepada kepolisian Polda Bali. Beberapa oknum hasil investigasi kami, hasil monitoring kami di Forum Budi Mangrove ini sudah ditindaklanjuti oleh Polda Bali sampai di pengadilan, bahkan saya sendiri sebagai saksi di pengadilan bersama dengan polisi kehutanan. Nah, demikianlah liku-liku yang kami hadapi itu, yaitu ancaman
terhadap penjahat lingkungan. Nah, ini karena hutan mangrove di Bali ini berbeda dengan hutan mangrove di Probolinggo, berbeda dengan hutan mangrove di Balikpapan, berbeda dengan di Kendari, berbeda dengan di Bakauheni Lampung, berbeda dengan di Danau Siombak di Sumatera. Karena di Bali ini di hutan mangrove satu-satunya di Indonesia, dia berada di tengah-tengah dunia pariwisata internasional. Jadi rawan terhadap pencaplokan-pencaplokan untuk kepentingan bisnis oknum. Apakah dia buat villa, apakah buat restoran, sehingga pohon mangrove di Bali ini yang jenisnya amat lengkap itu terancam dia dibabat oleh oknum penjahat lingkungan. Itulah tugas berat kami ke depan untuk menjaga keberadaan hutan mangrove di Bali ini. Nah, tidak cocok lagi sebenarnya. Yang masih perlu untuk melakukan penanaman mangrove itu adalah di Bali Barat, khususnya di Kabupaten Jemberana. Nah, itu masih banyak perlu semoga ini lembaga-lembaga lain jangan hanya pencitraan saja, ya, menanam mangrove 10.000 tapi mati semua. Nah, walaupun nanam mangrove 100 tapi hidup. Nah, ke depan teman-teman mahasiswa, apakah itu organisasi BUMN, perbankan, nanam mangrove, mari ya ke Bali Barat. Karena di Bali Barat itu kultur lumpurnya juga, Bu, ya, masih sangat bagus gitu. Kendala lainnya juga di kita ini lingkungan, maksudnya lingkungan tempat tumbuh yang jadi tantangan banget kita ya. Tidak semua wilayah yang ada di sini sama seperti ada di negara atau sama seperti di tempat-tempat lain, itu sangat-sangat sekali berbeda. Di sini dengan di utara dengan di selatan aja lingkungannya berbeda. Jadi itu tantangan kita, apa sih yang sebenarnya bisa tumbuh di sini? Jenis apa yang bisa tumbuh di sana? Jadi orang kalau mau menanam, kita nanya sekali, itu mau ditanam di mana? Jadi kita lihat lagi, oh tanaman ini, oh tidak cocok untuk tanaman jenis ini. Ya disitulah kita kadang-kadang tantangan kita untuk bisa menentukan jenis apa yang cocok di situ. Tapi sejauh ini ada bibit yang diekspor gitu ke daerah lain kayak Bali Barat gitu, sudah ada? Banyak, tapi dari itu namanya dari Persemaian Permanen punyanya BPDAS. Itu sudah mangrove-nya ekspor kemana-mana. Tapi yang punya kita, yang kita buat di sini, kita untuk pengkayaan daerah di sini. Jadi ini sudah kita petakan, bibit ini, jenis ini kita akan tanam daerah sini. Ini kita akan tanam daerah sana. Ini kita akan tanam daerah. Kita sudah memetakan ini. Kita akan tanam di sini, akan tanam di sini. Biar maksimal kita nggak sia-sia kita buat bibit ditanam mati. Kita di sini ada sekitar 6. Ya. Baru 6, ya. Apiculata nggak ada tulisannya? Apiculatanya belum sempat iya. buat. Burguera sudah. Yang Avicennia, api-api itu, api putih, Avicennia marina sudah ada 500 pohon. Sudah tersenyum sekarang, udah bagus sekali, cantik sekali dia. Udah. Cuman si Sonerasia alba ini setengah mati susahnya. Musuhnya semut, musuhnya kepiting. Saya nyari buah. Saya sendiri nyari bersama ibu. Saya memanjat pohonnya saya sendiri, metik di atas saya sendiri langsung. Karena satu, walaupun sakit tetapi saya senang saya itu. Makanya orang itu termasuk dari pemerintah ya takut dia gitu. Nggak ada yang berani masuk ke dalam hutan itu. Padahal di sini kan ada Perapat Nunggal ya. Perapat Nunggal itu ketika konferensi Global Warming kan dijelaskan keunikan Bali itu ada nilai religiusnya. Artinya ada penglingsirnya mangrove gitu. Penglingsirnya mangrove ini bukan mistis. Kalau dulu dia ditebang gini keluar getahnya itu kayak darah manusia. Dan siapa yang menebang ini dia meninggal dunia. Nah kemudian di bawahnya itu ada muntik tanggal. Muntik tanggal itu tempat penyu bersenggama. Jadi siapa yang memukul penyu sedang bersenggama, orang itu meninggal. Nah sekarang di sini dibangun pura besar, itu di belakangnya Wihara Satya Dharma di
Pelabuhan Benua itu, lampu merah Penanggaran itu masuk ke dalam. Karena sekarang lagi begini tidak bisa masuk. Itu memang angker sekali. Nah, disitulah mangrove ini di Bali ini ada nilai religiusnya, kemudian ada tumpak pengatak untuk wujudnya itu. Nah, seperti itu. Nah, ini dia akarnya sudah keluar. Jadi daunnya juga sudah 6. Ini udah bisa ditanam. Nah, saya tanam di depan yang di berlumpur ya. Sama kakaknya. Itu kakaknya dia. Saya buat lubang dulu. Ini plastiknya harus dilepas. Harus dirobek plastiknya. Nah, kelihatan akarnya kan? Bukanya ini harus hati-hati. Jangan sampai putus akar. Nah, ini akarnya, bibit yang saya buat ini akar udah keluar. Sekarang kita masukkan. Oke, ini kesukaannya ibu negara kita loh, Ibu Iriana Joko Widodo. Namanya Rhizopora mucronata. Iwayan Lanang Sudira selaku Ketua Satgas Forum Peduli Mangrove Bali tak ketinggalan juga melihat kondisi mangrove yang ada di Desa Suwungkau, yakni Mangrove Information Center atau MIC. Mangrove yang dijadikan ekoturism ini kerap dikunjungi wisatawan karena memiliki sudut-sudut yang indah seperti wooden trail, gazebo, floating deck, serta viewing tower. Setelah menikmati keindahan mangrove, Ketua Satgas Forum Peduli Mangrove Iwayan Lanang Sudira memberikan kritik terhadap kondisi yang merusak pemandangan dan keindahan mangrove. Untuk mengatasi permasalahan sampah di kawasan konservasi hutan mangrove di Bali ini. Karena ini kan lumayan luasnya 1.300 hektar kan, mengalahkan luas mangrove sebuah negara kan. Singapura itu sebuah negara, dia hanya punya hutan mangrove hanya 202 hektar. Bali luas hutan mangrove-nya 2.200 hektar, dan sini yang di kawasan Bali Selatan ini dari Sanur sampai Nusa Dua ini 1.300 hektar. Tapi nggak mampu merawatnya dengan baik. Kalau kita kan dari NGO ya, dari LSM, hanya membantu sepenuhnya pemerintah untuk terlibat menggelar aksi sosial dengan melibatkan masyarakat. Tapi kemampuan kami terbatas. Tapi pemerintah yang punya dana. Tolong kan di pemerintah itu ada dinas lingkungan hidup, dinas kehutanan, libatkan dari itu. Anggarannya itu tingkatkan anggarannya untuk mengatasi permasalahan sampah di jantung kota Bali ini, termasuk di pusatnya pariwisata dunia. Malu nggak kita ini? Bali adalah daerah tujuan pariwisata, tapi keadaannya seperti ini. Ini
saya mengkritik Bapak Gubernur gitu. Mengkritik bukan menjatuhkan, untuk apa bahasanya, membangun Bali ini supaya bebas dari sampah. Karena ini hampir seluruh wisatawan mancanegara sudah mengetahui ini, bahkan termasuk teman-teman media asing juga sudah tahu persoalan ini. Tapi gubernur sampai saat ini masih tetap. Kan ini kan tanggung jawabnya Gubernur Bali. Karena dia berada di wilayah antara Denpasar dan Badung Sima, Tahura itu di bawah Gubernur Bali dia. Jadi tolong dong Pak Gubernur, kerahkan kemampuan profesionalnya sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin Bali untuk mengatasi permasalahan sampah. Karena mangrove juga bisa dijadikan ekoturism, wisata mangrove, wisata alam mangrove gitu. Kalau kondisi seperti ini bagaimana? Nggak bisa, justru akan jadi komplain oleh wisatawan. Apalagi sekarang di tengah-tengah dunia sedang dilanda oleh virus corona ini, COVID-19 ini. Kan kita harus jaga kebersihan, jaga kesehatan. Nah, tapi kondisi ini gimana? Ya, karena teman-teman media nanti mengulasnya. Dan ini fakta, kenyataan. Padahal di sini tadi ada swasta yang bernama PT TRB, Tirta Rahmat Bahari, yang mengelola mangrove ini dan sudah menerima tiket. Jadi kalau ada wisatawan berkunjung sini dia bayar gitu. Dia bayar. Nah, seharusnya pihak swasta ini yang membersihkan ini. Karena dia kan mengontrak sama pemerintah udah mengizinkan dia mengelolanya. Tapi tanggung jawabnya sampai di mana? Kenapa sampai menjadi perhatian dunia ini sudah? Hampir seluruh dunia udah tahu ini wisatawannya. Nah, kalau saya, Forum Peduli Mangrove Bali kan hanya mengelola 400 hektar dari hutan mangrove Tuban, hutan mangrove Kedongan, Jimbaran, Nusa Dua sampai Tanjung Benua. Tapi kami tidak membisniskan. Walaupun kami hanya mengelola 400 hektar, tapi tetap kami ikut terlibat bersama teman-teman LSM lingkungan lainnya untuk ikut membersihkan ini. Pihaknya berharap pemerintah dapat memberi perhatian khusus terkait masalah sampah yang merusak lingkungan mangrove di Sumungkau. Terlebih tempat ini merupakan konservasi hutan mangrove yang dilihat oleh penjuru dunia, karena Bali menjadi pusat pariwisata di dunia.